Apa bedanya dengan riba rentenir? Itu sudah diomong di Quran. Orang Yahudi ngomongnya begitu. Tapi akadnya adalah utang. Saya utang uang nanti untuk beli mobil. Kalau di syariah, saya beli mobil. Tapi bayarnya utang. Tunda, ya, apa namanya? Sama kan sebetulnya. Aku juga menarik nih Ustaz. Jadi kalau misal saya pernah nih di misal nyicil ya dengan konsep murabah itu. Cuma saya telat bayar nih dan pihak yang menjual itu mengenakan denda. Yes. Nah, itu boleh nggak kira-kira? Ya bagus nih. Ini yang praktek sehari-hari ya. Nah, Kalau tadi disepakati, misalnya beli mobil harganya 100 juta. Ya. Harga perolehan nih, kemudian dijual ke kita jadi 150 juta. Ya. Kita janji ini 3 tahun. Betul. 36 bulan. Dan saya janji bayarnya setiap tanggal 20. Bisa gitu kan? Kan janji nih. Setiap tanggal 20 misalnya jadi 1.500.000 kan? Kita ngomong janjinya setiap tanggal 20. Ternyata kita kelewat. Namanya lewat itu mengingkarin janji. Mengingkarin janji boleh dikasih hukuman apa enggak? Boleh. Dan itu disepakati dari depan. Nah, namanya dikasih hukuman gara-gara Anda menyalahi janji. Begitu. Tapi hukumannya masalah kedua. Boleh enggak sih hukumannya itu dengan uang? Nah gitu tuh. Oke. Kan hukuman macam-macam kan? Ya. Boleh di macam-macam lah. Salah satunya uang. Lah itu di fatwa DSN boleh menghukum uang karena keterlambatan bayar. Tetapi biar ini clear tidak menjadi sibhu riba, tidak menjadi seperti riba, maka jangan dijadikan pendapatan. Dendanya mazul terlambat itu masuk dana, istilah fatwa DSN itu dana yang tidak bisa diakui pendapatan atau dana sosial. Jadi dananya harus kemana kan hasilnya? Itu biasanya kan Nggak boleh kita nikmati sebagai entity misalkan ya. Betul. Harus Disalurkan. Di sosial. Oke. Kayak CSR. Ya. Seperti CSR. Cuma ada bedanya kalau ini kita nggak boleh pasang iklan. Misalnya gini, dana sosial tadi yang dari begitu kan banyak nih. Kita bikin acara yatim piatu, pasang nih ICDX sosial, tapi dana ini nggak boleh karena ada apa manfaat yang kembali kepada kita yaitu iklan. Itu nggak boleh. Kenapa? Ini dana sosial, bukan untuk kita. Ya. Karena apa? Tadi dia denda atas keterlambatan. Jadi kita tidak boleh ngambil manfaat dari dana sosial. Kalau CSR kan boleh. Kalau CSR itu kan menyisihkan dari dana pendapatan kan. Ya. Itu boleh mau pasang nanti gitu. Nah itu kira-kira bedanya Mas. Tadi juga sampaikan nih Pak Nur menarik. Bisa mengambil keuntungan berapapun kan asalkan ridho. Sip. Tapi kalau saya lihat ini bedanya sama riba itu apa? Nah, aku mau ngomong kalau boleh bebas apa bedanya sama rentenir? Lah ya itu. Ya. Menarik nih. Sama untung kan. Katanya rentenir itu nggak boleh. Nah, terus kalau gini jadi gimana Sam? Pertanyaan itu atau pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan apa bedanya dengan riba rentenir? Itu sudah diomong di Quran. Orang Yahudi ngomongnya begitu. Begitu. Kata orang Yahudi, innamal bai'u mithlu riba. Kata orang Yahudi ini, sesungguhnya jual beli mirip atau sama dengan riba. Lalu Allah jawab, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan yang jual beli, sedangkan riba itu haram. Keren lu. Cuma pernyataan itu sama dari zaman dulu udah ada pernyataan. Apa bedanya? Nah ini penting. Ini biar clear nih ya. Kalau jual beli mesti syarat hukumnya ada. 4 tadi ya. 4 ya. Oke. Nah ngomongnya jual beli. Ya. Walaupun modelnya bayarnya nyicil. Ya. Lah kalau namanya riba itu jual beli apa enggak? Rentenir jual beli enggak? Enggak ngasih duit. Ngasih duit nggak ada objek, nggak ada makut alaih. Jadi beda banget.
Oh, saya sekarang tahu Ustaz. Kenapa kalau kita minjem di bank syariah Hah? itu harus pakai jual beli Yes. supaya akadnya tadi menunjang tadi ya. Betul. Baru tahu aku sekarang Mas. Nah, sehingga sebetulnya gampangannya Ya. bedanya sangat tipis sekali, Mas Zul. Pak Nur. Gampangannya gini, saya kasih contoh. Saya butuh mobil. Datang ke bank syariah. Harga mobil anggap 500 juta. Misalnya gitu ya. Datang ngomong, saya mau beli mobil. Harganya berapa? Dia mesti bilang, harganya berapa? 500 juta. Oke. Kira-kira 500 juta. Dia akan belikan mobil. Jadi bank akan beli mobil dulu. Ini Ya. konsepnya ya. Ya. Beli mobil atas permintaan saya. Itu namanya wa'ad. Saya pengen beli mobil, dia membeli mobil. Nanti dia bilang, Pak Bukhari, ini ternyata mobilnya harga 450. Misalnya gitu kan. Saya jual ke Pak Bukhari 550. Pak Bukhari nyicilnya entah 5 tahun atau berapa tahun. Clear kan? Saya dapat mobil. Datang ke bank konven, dapat mobil juga. Sama. Cuma bedanya apa? Kalau ke bank konven, itu utang uang untuk beli mobil. Kalau di bank syariah, beli mobil bayarnya ngutang. Berarti kalau itu bank konven sama kayak rentenir dong? Bedanya kalau rentenir kan nggak saya pasti beda lah. Struktur. Ini akadnya yang sama, akadnya sama. Jadi yang penting kan kita ngomong akad nih, Ya. kan begitu. Karena itu bedanya, kita sama. Bank juga akan nanya, Pak Bukhari butuh 500 juta buat apa? Beli mobil. Di konven kan sama kan? Tapi akadnya adalah utang. Saya utang uang nanti untuk beli mobil. Kalau di syariah, saya beli mobil, tapi bayarnya utang. Tunda, ya apa namanya? Sama kan sebetulnya. Bedanya cuma diputer sedikit. Yang di sini akadnya jual beli, yang di sini akadnya utang, sehingga ini riba. Nggak, tapi ini menarik Pak, karena kalau misalnya nih Ustadz, kalau misal yang butuh mobil itu nanti dijual lagi mobilnya. Karena saya pernah nih Ustadz, Iya. karena saya jujur punya kartu kredit, ya kan? Saya belikan emas Iya. di platform. Misal saya beli 20 juta, nyicil 10 bulan, emasnya datang nih di saya. Terus saya jual lagi dapat cash dong. Nah itu kira-kira gimana? Boleh. Boleh. Saya pertanyaan gini, kalau kita udah beli, barang milik siapa? Milik kita. Ya. Kalau sudah barang milik kita apa-apain boleh. Mau dipakai boleh. Mau dikasih orang boleh nggak? Boleh. Dijual? Boleh. Boleh. Sudah milik kita. Urusan utang itu urusan yang lain. Kan kita utang karena belum selesai membayar, nggak apa-apa. Secara fikihnya boleh, kita jual lagi juga boleh. Yang menjadi persoalan nanti adalah masalah ini, walaupun khilaf, kita jual lagi kepada orang yang sama. Nah, itu menjadi nanti Masalah. kita nanti bab bai'ul inah nanti. Saya nanya ini Ustaz. Ya. Kalau gitu saya masih ngomong terkait dengan rentenir nih. Iya. Rentenir kalau lu minjemin uang, Ya. riba dong. Iya. Sekarang kalau gitu rentenir kalau minjem uang, sekarang saya jadi rentenir nih. Lu mau minjem duit, saya beliin barang dulu. Setelah itu barang lu jual. Jadi syariah nggak, Ustaz? Akadnya harus dicocokkan. Oke, misalnya ya, kamu dari Batu, kamu aja. Misalnya ya tadi butuh uang berapa sih? Misalnya gitu kan? Ya. Oh, saya butuh nggak tinggi 5 juta. Dibeliin emas tadi. Ya. Emas 5 juta. Tapi kamu bayarnya 6 juta ke saya. Misalnya kan gitu kan? Betul. Emas saya jual kemanapun, ya boleh. Itu nanti khusus nih, kalau bab kapan itu next itu kita ngomong tawaruk. Oke. Nah, namanya bab tawaruk. Itu perdebatan ulama juga. Ya. Tetapi prinsipnya jika syarat dan rukunnya terpenuhi, ya sah. Tapi lebih baik daripada riba, Ustaz ya. Ya kalau ini sah, bukan masalah lebih baik, ya jelas. Sah. Iya kan? Bukan ngomong lebih baik, tapi rukunnya harus dipenuhi. Rukunnya gitu kan. terpenuhi, berarti bukan yang ini yang sah, ini yang enggak sah. Kan gitu. Makanya kalau lebih better nih kita menjadi rentenir pakai barang nih. Nah. Jangan dari rentenir. Jadinya saya menjadi rentenir yang syariah. Gitu. Jangan, enggak ada rentenir syariah, enggak ada. Rentenir kok syariah. Udah, istilah yang lain aja. Karena rentenir sudah negatif kan. Jangan dipakai yang negatif. Gitu loh. Kita mau mensyariahkan masyarakat dalam bertransaksi ya gitu, clear. Itu akan lebih clear daripada kita menghalalkan riba. Jelas gak mungkin. Ya Ustaz, balik ke jual beli Ustaz. Iya. Ada beberapa pertanyaan juga bahwa kalau jual beli kemudian barangnya dikirimnya kemudian, Yes. gitu ya. Jadi
jual beli tapi barangnya nanti gitu. Sekarang belum ada 3 bulan atau Iya. mungkin bisa Iya. 2 bulan ya. Nah itu gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Yes. Yang gini. Tadi dibilang kalau ada lanjutan. Kan ada tadi murabahah. Ya. Pak harus disampaikan harganya. Harganya. Yang kedua ada namanya salam. Salam itu bayar dulu barangnya nanti. Hmm. Itu salam. Tapi bayarnya harus kontan. Kita misalnya itu loh beli mobil yang cash duluan, mobilnya minggu depan, bisa jadi salam. Pak Nur salam jadi. Itu salam sah. Ada lagi barangnya duluan, duitnya nanti. Sama kayak murabahah, tapi murabahah harus disebutkan. Ini nggak disebut juga nggak apa-apa. Saya beli barang nanti bayarnya tahun depan ya, bulan depan boleh. Berkembang sedikit Ustadz sekarang. Ya. Sekarang barangnya nanti, tapi gini, ada orang jual contohnya buah-buahan, mangga. Saya beli mangga Anda, tapi mangga Anda ini masih pentil lagi, masih kecil-kecil. Yes. Tapi kalau udah gede nanti gue yang beli, sekarang tak bayar gimana Ustaz? Iya. Namanya kalau orang jawab ya ngijon Ijon. ya. Ijon. Nah, itu gimana? Bentar dulu, Hukumnya, saya jawabnya nanti setelah ini. Oh, gitu. Maksudnya biar urut nih, biar urut. Ya. Ada kan barangnya duluan, duitnya belakangan. Ya. Ini boleh juga. Yang nggak boleh itu barang yang nanti, duitnya nanti. Ini nggak ada. Gak ada jual beli. Belum. Itu yang terjadi COD. Oke. COD itu ke barangnya Ya, nanti. Ya, bayarnya Itu kalau sudah berarti datang. ketika kita klik itu belum terjadi akad. Tidak terpenuhi syarat jual belinya ya. Betul. Lah kapan akadnya? Pas nanti kalau ada barang, ada uang. Nah itu tadi ijab kabulnya. Kan tadi syaratnya harus ada ma'qud alaih kan? Ya. Ini barangnya belum ada kok. Nah itu clear ya. Jadi COD itu nggak haram juga. Tapi istilahnya takyif fikih, secara fikihnya nanti akadnya tuh pas di rumah. Ya. Nah gitu kira-kira ya. Nah ini pertanyaan bagus. Sekarang Ijon, kita kembali pada rukun jual beli harus barang. Sekarang pertanyaannya, barangnya sudah clear apa belum? Kalau jual beli Ijon, kita tuh mau beli pentil Iya. atau mau beli mangga, Mangga. kan harus clear. Kalau mau beli pentil, ya saya mau beli pentilnya, mau untuk apa? Rujak boleh. Kalau bisa beli mangganya tapi nanti. Ya nggak, berarti kan belum clear, belum mangga kan? Berarti barangnya nggak jelas. Tapi saya sepakat. Wih, pertanyaan keren nih. Nah, ya, udah kita tag dulu nih kan. Iya. Ya, Iya. Karena kalau enggak saya enggak dapat nanti. Istilahnya ini Pak, orang udah belum melahirkan udah tag dulu anaknya kan. Pertanyaan, pentil ini pasti jadi mangga nggak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti nggak jelas. Ma'qud alaih barangnya belum jelas. Padahal syaratnya barangnya harus jelas. Jelas. Berarti nggak terpenuhi. Oh saya tag biar nggak rugi. Ya nggak bisa. Berarti menjual sesuatu yang nggak pasti. Nggak boleh. Kan begitu kan? Ya itu namanya, ya itu belum jelas. Barang harus jelas. Syaratnya pokoknya clear nih. Lah Pak, apa itu namanya? Misalnya saya mau beli mangga yang masih muda nih. Masih muda, tapi untuk apa tadi? Untuk rujak ya boleh, langsung saya petik. Kenapa gini? Nanti barang ini biar tidak horor. Tidak horor itu nggak jelas. Misalnya kita udah prediksi satu pohon masih mangga, ini kira-kira nanti jadi 100 kilo. Ternyata panen tapi 2 kilo. Kita udah bayar. Ada horor kan? Ada kezaliman. Ya. Nggak boleh. Harus clear. Nah itu namanya ijon. Makanya barangnya tidak jelas. Jadi kalau mau jelas, ya udah nanti aja. Waktu udah yang benar-benar terbentuk. Betul. Clear nih saya jual berapa sih? Oh, saya mau beli itu. Ya. Jadi sebetulnya Pak Nur, Pak Mas Zul, kembalikan kepada rukunnya. Udah clear. Wah, ini rukunnya terpenuhi enggak sih? Gitu. Cuma ya itu harus kita baca. Rukun itu mesti ada syarat. Ya. Nah, syaratnya terpenuhi enggak sih? Gitu. Kayak sholat lah. Iya. Wis kayak orang nikah itu Kabul. iya, ijab kabulnya misalnya nih, mohon maaf nih, kita suami istri, calon suami, calon istri menikah, dia nggak tahu istrinya nggak jelas. Ya kadang-kadang istrinya ditutupi apa Iya. cadar itu. Iya, tetapi kan ada yang menjamin wali kan. Oh. Atau sudah dilihat sebelumnya kan? Iya, iya kira-kira Iya, gitulah. Walaupun tidak sama antara jual beli sama nikah nggak sama. Ya, tadi saya mau memprotes tuh. Kalau mengadakan itu berarti kalau sudah beli berulang kali, nikah kan nggak boleh berulang kali. Ya makanya
Nggak sama. Oke. Ya Ustaz, saya kira Sudah tercerahkan. sudah tercerahkan. Ya terima kasih atas pencerahannya. Sip. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Yang tadinya saya mau jadi rentenir jadi bikin Nggak dikit. jadi, ya. Tobat. Ya, Tobat. dulu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan yang Berkah. bulan suci penuh keberkahan. Jadi marilah kita yang memang belum merasa masih melakukan jual beli yang belum memenuhi syariat Islam, saya kira waktunya kita untuk hijrah gitu ya, Siap. untuk kembali memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Islam sebagai orang Islam tentunya. Para pemirsa, demikian tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Bukhari, dengan Mas Sul juga terkait dengan jual beli dengan syariat Islam, dengan syariah. Nah, kalau kita lihat dari hasil pembicaraan tadi, bursa berjangka itu sebenarnya kayaknya syariah ini. Kenapa saya bilang kayaknya? Karena nanti mungkin next pertemuan kita akan bahas itu. Kita Ini mungkin bahas bagaimana khusus hukumnya spesial ini. ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat bursa berjangka itu perdagangan di situ lengkap. Syaratnya terpenuhi Ustaz. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada barang, Ada kemudian ijab kabul. harga. Iya, Ada ijab ijabnya, kabul. betul. Dan bahkan barangnya kalau di bursa udah standar. Yes. Karena memang disepakati bahwa ada kontrak speknya, Yes. spesifikasi yang sudah jelas. Nanti kita bahas. Tetapi nanti apakah itu memenuhi syarat syariahnya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap ngikutin channel kita, yaitu adalah Syariah Talk. Syariah Talk di RCDX, supaya kita bisa ngikutin pembahasan berikutnya terkait jual beli yang ternyata tadi Ustaz sampaikan masih banyak sekali tipe-tipe jual beli. Nanti kita akan kaji satu persatu dan untuk menambah khasanah pengetahuan terhadap kita semua. Amin. Saya kira terima kasih semuanya para pemirsa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Makasih, Sehat-sehat makasih. selalu, ya, Sehat, semuanya berkah. sehat dan berkah. Amin. Ya.